Selama lebih dari 3 dekade terakhir, ada satu keyakinan yang hampir dianggap sebagai hukum alam dalam dunia investasi. Jika seseorang ingin membangun kekayaan, maka salah satu pilihan terbaik adalah memiliki aset Amerika Serikat. Wall Street menjadi pusat gravitasi keuangan dunia, sementara indeks S&P 500 terus mencetak rekor baru dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan teknologi Amerika seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, hingga Tesla berhasil menguasai hampir seluruh ekosistem ekonomi digital global. Bahkan ketika berbagai negara mengalami krisis, modal internasional tetap mengalir menuju Amerika karena dianggap sebagai tempat yang paling aman dan paling menjanjikan untuk berinvestasi. Tidak mengherankan jika hampir semua manajer investasi besar di dunia selalu merekomendasikan porsi terbesar portofolionya berada di pasar Amerika. Namun, bagaimana jika di tengah keyakinan itu muncul seseorang yang justru memberikan nasihat yang berlawanan? Bukan sembarang orang, melainkan seorang investor yang telah menghabiskan lebih dari 60 tahun hidupnya di pasar keuangan, pernah mengelola dana hingga 165 miliar dolar Amerika, dan dikenal sebagai salah satu tokoh yang berhasil membaca berbagai gelembung ekonomi sebelum akhirnya pecah. Jeremy Grantham membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa jika seseorang memiliki saham Amerika, khususnya saham-saham teknologi, maka sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk menjualnya. Bahkan ia secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak merekomendasikan memiliki saham Amerika dalam jangka panjang. Pernyataan seperti ini tentu mengundang pertanyaan besar. Mengapa seseorang yang begitu berpengalaman justru menyarankan untuk menjauhi pasar yang selama ini dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia? Sekilas, banyak orang mungkin menganggap pandangan tersebut terlalu pesimistis. Lagi pula, bukankah perusahaan-perusahaan teknologi Amerika sedang berada di puncak kejayaannya? Nvidia menjadi perusahaan paling bernilai di dunia berkat ledakan permintaan chip kecerdasan buatan. Microsoft terus memperluas dominasinya di sektor cloud dan AI. Meta membangun ekosistem digital yang digunakan miliaran manusia. Amazon masih menguasai perdagangan daring global. Alphabet menjadi pintu gerbang utama informasi dunia. Bahkan SpaceX yang belum melantai di bursa telah memiliki valuasi yang melampaui banyak perusahaan publik terbesar. Dari luar, semuanya terlihat sangat kuat. Lalu mengapa justru saat dunia sedang begitu optimistis terhadap Amerika, Jeremy Grantham memilih mengambil posisi sebaliknya? Jawabannya bukan karena ia meragukan masa depan kecerdasan buatan atau meremehkan kemampuan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika. Justru sebaliknya, Grantham mengakui bahwa kecerdasan buatan merupakan salah satu inovasi terbesar dalam sejarah manusia, setara dengan hadirnya jalur kereta api pada abad ke-19 maupun internet pada akhir abad ke-20. Menurutnya, AI memang akan mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari industri manufaktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, hingga layanan keuangan. Namun di balik optimisme itu, ia melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan teknologinya yang bermasalah, melainkan perilaku investor yang mulai kehilangan kendali. Dalam sejarah ekonomi modern, hampir setiap revolusi teknologi selalu diikuti oleh euforia investasi yang luar biasa. Ketika masyarakat menyadari bahwa sebuah teknologi akan mengubah dunia, modal akan mengalir tanpa batas menuju sektor tersebut. Pada awal abad ke-19, jalur kereta api dianggap sebagai simbol masa depan. Semua orang ingin berinvestasi di perusahaan kereta api. Harga saham melonjak jauh melampaui nilai bisnis sebenarnya. Tidak lama kemudian, gelembung itu pecah dan menghancurkan banyak investor. Hal serupa kembali terjadi pada akhir tahun 1990-an ketika internet mulai berkembang. Semua perusahaan yang memiliki embel-embel.com langsung diburu investor. Banyak perusahaan yang bahkan belum menghasilkan keuntungan dihargai miliaran dolar hanya karena dianggap akan menjadi masa depan ekonomi digital. Ketika kenyataan tidak mampu memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi, gelembung.com akhirnya meledak dan menghancurkan triliunan dolar nilai pasar. Menariknya, setelah gelembung itu pecah, teknologi yang sebelumnya dianggap gagal justru benar-benar mengubah dunia. Internet tidak pernah mati. Sebaliknya, internet menjadi fondasi utama ekonomi digital yang kita nikmati hari ini. Amazon, yang sempat kehilangan lebih dari 90% nilai sahamnya, akhirnya tumbuh menjadi raksasa perdagangan elektronik global.
Google lahir setelah gelembung tersebut pecah. Facebook, YouTube, hingga berbagai perusahaan teknologi modern juga berkembang di era setelah krisis. Artinya, sebuah teknologi revolusioner tidak selalu berarti harga saham perusahaan yang berkaitan dengannya akan terus naik tanpa batas. Disinilah banyak investor seringkali melakukan kesalahan. Mereka mencampur adukan antara masa depan teknologi dengan valuasi perusahaan. Fenomena yang sama kini mulai terlihat pada kecerdasan buatan. Hampir setiap perusahaan berlomba-lomba mengklaim dirinya sebagai perusahaan AI. Investor tidak ingin tertinggal sehingga terus membeli saham-saham teknologi tanpa terlalu memperhatikan apakah harga yang mereka bayarkan masih masuk akal atau tidak. Akibatnya, valuasi berbagai perusahaan melonjak sangat tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Grantham melihat pola yang sangat mirip dengan berbagai gelembung besar yang pernah terjadi sebelumnya. Semakin besar sebuah ide, semakin besar pula modal yang masuk. Dan semakin besar modal yang masuk, semakin besar pula resiko terbentuknya gelembung aset. Namun, jika kita berhenti hanya pada pembahasan gelembung AI, maka kita sebenarnya kehilangan gambaran yang jauh lebih besar. Dalam perspektif geoekonomi, persoalan ini bukan sekedar tentang saham teknologi atau kecerdasan buatan. Yang sedang dipertaruhkan adalah posisi Amerika Serikat sebagai pusat kekuatan ekonomi global. Selama beberapa dekade terakhir, hampir seluruh arus modal dunia berakhir di Amerika. Dana pensiun dari Eropa membeli saham Amerika. Investor Asia membeli obligasi pemerintah Amerika. Bank sentral di berbagai negara menyimpan cadangan devisa dalam dolar Amerika. Bahkan perusahaan-perusahaan dari negara berkembang lebih memilih mencatatkan sahamnya di bursa New York dibandingkan di negaranya sendiri. Dengan kata lain, dominasi Amerika bukan hanya dibangun oleh kekuatan industrinya, tetapi juga oleh kepercayaan dunia terhadap sistem keuangannya. Inilah yang membuat gelembung di Amerika memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan gelembung di negara lain. Ketika harga aset Amerika naik, hampir seluruh investor dunia ikut menikmati kenaikannya. Tetapi ketika harga aset tersebut jatuh, dampaknya juga akan dirasakan secara global. Krisis keuangan tahun 2008 menjadi contoh nyata bagaimana masalah di pasar properti Amerika mampu mengguncang sistem keuangan dunia. Bukan karena seluruh negara memiliki rumah di Amerika, melainkan karena sistem keuangan global telah begitu terhubung dengan aset-aset Amerika. Pertanyaannya kemudian, mengapa hampir semua gelembung besar dalam sejarah modern justru lahir di Amerika Serikat? Jawabannya terletak pada posisi Amerika sebagai pusat keuangan global. Amerika memiliki dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Hampir 90% transaksi perdagangan internasional melibatkan dolar secara langsung maupun tidak langsung. Amerika juga memiliki Wall Street sebagai pasar modal terbesar di dunia, dengan likuiditas yang sulit ditandingi negara manapun. Selain itu, perusahaan modal ventura terbesar, lembaga investasi terbesar, hingga dana pensiun terbesar juga beroperasi di sana. Seluruh ekosistem tersebut menciptakan magnet yang terus menarik modal dari berbagai belahan dunia. Dalam bahasa geoekonomi, kondisi ini dikenal sebagai konsentrasi modal global. Ketika ada inovasi baru, investor internasional tidak perlu berpikir panjang mengenai kemana uang harus dialirkan. Jawabannya hampir selalu sama, yaitu Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi Amerika mampu berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perusahaan dari negara lain. Mereka tidak pernah kekurangan modal. Bahkan ketika sebuah perusahaan belum menghasilkan keuntungan, investor tetap bersedia memberikan pendanaan karena percaya bahwa suatu hari nanti perusahaan tersebut akan menjadi pemimpin pasar. Namun, justru disinilah letak paradoksnya. Semakin besar kepercayaan investor, semakin mahal pula harga aset yang mereka beli. Pada titik tertentu, harga tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi bisnis sebenarnya, melainkan hanya mencerminkan harapan bahwa harga akan terus naik. Dalam dunia investasi, harapan seperti ini sangat berbahaya. Karena begitu ekspektasi gagal terpenuhi, penyesuaian harga bisa terjadi secara sangat cepat. Bukan karena teknologinya gagal, tetapi karena valuasinya sudah terlalu tinggi sejak awal. Fenomena ini semakin menarik jika kita melihat perkembangan geopolitik beberapa tahun terakhir.
Amerika kini tidak lagi menikmati posisi dominan tanpa tantangan. China terus mempercepat pengembangan industri semikonduktor dan kecerdasan buatan meskipun menghadapi berbagai sanksi teknologi. Negara-negara Teluk menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun pusat data dan industri AI mereka sendiri. India mulai menjadi tujuan baru investasi manufaktur global. Sementara itu, berbagai negara berkembang berlomba menarik modal asing dengan menawarkan insentif fiskal, tenaga kerja murah, serta pasar domestik yang terus tumbuh. Artinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, modal global mulai memiliki lebih banyak pilihan selain Amerika. Perubahan ini mungkin belum terlihat secara dramatis hari ini, namun sejarah menunjukkan bahwa pergeseran kekuatan ekonomi dunia hampir selalu dimulai dari perubahan arah aliran modal. Ketika investor mulai mempertanyakan apakah keuntungan terbesar masih akan selalu berasal dari Amerika, maka secara perlahan mereka akan mencari alternatif lain. Inilah alasan mengapa pernyataan Jeremy Grantham sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar rekomendasi investasi. Ia sedang mengajak kita mempertanyakan sebuah asumsi yang selama puluhan tahun hampir tidak pernah diperdebatkan, yaitu apakah dominasi ekonomi Amerika akan terus berlangsung seperti sebelumnya atau justru kita sedang memasuki awal dari fase baru dalam peta geoekonomi global. Dan jika benar dunia sedang bergerak menuju fase tersebut, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Jika modal internasional mulai mencari tujuan baru di luar Amerika, negara mana yang akan menjadi penerima manfaat terbesar? Apakah China, India, Vietnam, negara-negara Timur Tengah, atau justru Indonesia yang selama ini bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan Indo-Pasifik? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Jika kita melihat sejarah panjang ekonomi dunia, hampir setiap perubahan besar dalam peta kekuatan global selalu diawali oleh satu hal yang sama, yaitu perpindahan arus modal. Sebelum Inggris menjadi kekuatan terbesar pada abad ke-19, modal internasional mulai mengalir ke London karena revolusi industri menjadikan Inggris sebagai pusat inovasi dan perdagangan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, posisi tersebut berpindah ke Amerika Serikat. Dolar menjadi mata uang utama perdagangan internasional, Wall Street menjadi jantung keuangan global, dan perusahaan-perusahaan Amerika mendominasi hampir seluruh sektor ekonomi modern. Selama puluhan tahun, dunia menerima kenyataan bahwa jika ingin memperoleh keuntungan terbesar, maka modal harus mengalir ke Amerika. Namun kini, mulai muncul pertanyaan yang sebelumnya hampir tidak pernah terdengar. Apakah era tersebut mulai berubah? Jeremy Grantham percaya bahwa pasar Amerika saat ini telah menjadi terlalu mahal. Menurutnya, persoalannya bukan karena perusahaan-perusahaan Amerika kehilangan kemampuan berinovasi, melainkan karena harga asetnya telah naik jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan fundamental bisnisnya. Dalam dunia investasi, terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai mean reversion, yaitu kecenderungan bahwa harga suatu aset pada akhirnya akan kembali mendekati nilai wajarnya. Ketika sebuah aset terlalu murah, cepat atau lambat harganya akan naik. Sebaliknya, ketika sebuah aset terlalu mahal, sejarah menunjukkan bahwa pada akhirnya harga tersebut akan mengalami koreksi. Bukan karena perusahaan itu tiba-tiba menjadi buruk, melainkan karena ekspektasi investor sudah terlalu tinggi. Fenomena inilah yang pernah terjadi di Jepang pada akhir dekade 1980-an. Saat itu, banyak analis percaya Jepang akan menjadi ekonomi terbesar dunia. Perusahaan-perusahaan Jepang menguasai industri otomotif, elektronik, hingga semikonduktor. Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba, dan berbagai perusahaan lainnya dianggap sebagai simbol masa depan ekonomi global. Harga saham Jepang melonjak begitu tinggi hingga pasar modal Tokyo menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan nilai tanah di pusat kota Tokyo pernah dikatakan lebih mahal daripada seluruh negara bagian California. Namun ketika gelembung itu pecah pada awal 1990-an, Jepang memasuki apa yang dikenal sebagai dekade yang hilang. Pertumbuhan ekonomi melambat selama bertahun-tahun, harga aset terus turun, dan pasar saham membutuhkan lebih dari 3 dekade untuk kembali mendekati puncaknya. Pelajaran terpenting dari Jepang bukanlah bahwa negaranya gagal, melainkan bahwa tidak ada dominasi ekonomi yang berlangsung selamanya. Apakah Amerika akan mengalami nasib yang sama? Tidak ada yang dapat memastikan. Namun, satu hal yang mulai terlihat adalah semakin banyak investor besar yang mulai melakukan diversifikasi keluar Amerika. Dana investasi global kini semakin aktif menanamkan modal di India, Vietnam, Indonesia, kawasan Timur Tengah, hingga beberapa negara di Amerika Latin. Mereka mulai melihat bahwa pertumbuhan ekonomi masa depan tidak lagi hanya berasal dari Silicon Valley atau Wall Street.
Sebagian pertumbuhan tersebut akan datang dari negara-negara berkembang yang memiliki populasi besar, sumber daya alam strategis, serta kebutuhan pembangunan yang masih sangat tinggi. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Persaingan kedua negara tidak lagi hanya terjadi di bidang perdagangan, tetapi telah meluas ke teknologi, semikonduktor, kecerdasan buatan, energi, mineral kritis, hingga rantai pasok global. Amerika berusaha mempertahankan dominasinya melalui pembatasan ekspor chip canggih dan pengendalian teknologi strategis. Di sisi lain, China mempercepat investasi dalam industri domestiknya agar tidak lagi bergantung pada teknologi barat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional mulai mencari lokasi produksi alternatif untuk mengurangi risiko geopolitik. Inilah yang kemudian melahirkan fenomena China Plus One, yaitu strategi memindahkan sebagian kapasitas produksi ke negara lain tanpa sepenuhnya meninggalkan China. Negara-negara seperti Vietnam dan India berhasil memanfaatkan peluang tersebut dengan sangat agresif. Vietnam menjadi tujuan investasi berbagai perusahaan elektronik dunia karena menawarkan biaya tenaga kerja yang kompetitif, kepastian investasi, dan integrasi yang kuat dengan rantai pasok global. India memanfaatkan pasar domestiknya yang sangat besar untuk menarik investasi manufaktur sekaligus industri digital. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai menggunakan kekayaan minyak mereka untuk membangun pusat data, kecerdasan buatan, dan industri teknologi masa depan. Mereka memahami bahwa era minyak tidak akan berlangsung selamanya, sehingga transformasi ekonomi harus dimulai sejak sekarang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Inilah bagian yang paling menarik sekaligus paling menentukan. Jika benar dunia sedang memasuki fase rotasi modal global, maka Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis. Indonesia bukan hanya memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa, tetapi juga menguasai berbagai sumber daya alam yang menjadi fondasi revolusi industri berikutnya. Dunia membutuhkan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Dunia membutuhkan tembaga untuk jaringan listrik dan pusat data. Dunia membutuhkan bauksit, timah, serta berbagai mineral kritis lainnya untuk mendukung industri teknologi modern. Semua itu dimiliki Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa memiliki sumber daya alam saja tidak pernah cukup. Banyak negara kaya sumber daya justru gagal menjadi negara maju karena tidak mampu mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan industri. Inilah yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya. Negara hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar dinikmati oleh negara lain yang menguasai teknologi, manufaktur, dan inovasi. Karena itulah, kebijakan hilirisasi yang beberapa tahun terakhir didorong pemerintah sebenarnya memiliki makna geoekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun pabrik pengolahan. Hilirisasi merupakan upaya agar Indonesia tidak lagi hanya menjual biji mineral, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari rantai industri global. Meski demikian, peluang besar selalu datang bersama tantangan besar. Investor global tidak hanya melihat cadangan nikel atau ukuran pasar domestik. Mereka juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian hukum, produktivitas tenaga kerja, stabilitas politik, kualitas pendidikan, hingga kemudahan menjalankan bisnis. Dalam persaingan memperebutkan investasi internasional, Indonesia tidak bersaing sendirian. Vietnam terus memperbaiki iklim investasinya. India menawarkan pasar yang lebih besar. Arab Saudi menawarkan insentif yang sangat agresif. Jika Indonesia tidak mampu mempercepat reformasi struktural, maka arus modal yang keluar dari Amerika bukan tidak mungkin justru akan mengalir ke negara lain. Disinilah letak pelajaran penting dari pernyataan Jeremy Grantham. Banyak orang hanya melihatnya sebagai nasihat investasi untuk menjual saham Amerika. Padahal jika kita melihat lebih dalam, pesan yang sebenarnya jauh lebih luas. Dunia sedang bergerak menuju fase baru di mana pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi sepenuhnya terkonsentrasi pada satu negara. Teknologi baru sedang mengubah struktur industri global. Perang dagang mengubah rantai pasok dunia. Persaingan kecerdasan buatan mengubah peta kekuatan teknologi. Sementara itu, negara-negara berkembang mulai memiliki peluang yang belum pernah sebesar ini untuk mengambil peran yang lebih penting dalam ekonomi internasional. Hal yang sama juga terjadi pada sistem keuangan global.
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara mulai berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Kelompok BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. China memperluas penggunaan yuan dalam transaksi internasional. Bank sentral di berbagai negara meningkatkan cadangan emas sebagai bentuk diversifikasi aset. Memang, dolar masih tetap menjadi mata uang dominan dunia, dan posisinya tidak akan tergeser dalam waktu dekat. Namun, arah perubahannya mulai terlihat. Dunia perlahan bergerak menuju sistem yang lebih multipolar, baik dalam geopolitik maupun geoekonomi. Perubahan seperti ini selalu menciptakan dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang melihat perubahan sebagai ancaman. Kelompok kedua adalah mereka yang melihat perubahan sebagai peluang. Negara yang mampu membaca arah sejarah biasanya akan mempersiapkan diri jauh sebelum perubahan itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, negara yang terlambat beradaptasi akan kehilangan momentum dan kembali menjadi penonton ketika kekuatan ekonomi dunia sedang bergeser. Karena itu, pertanyaan terbesar bagi Indonesia bukanlah apakah pasar saham Amerika akan turun 50% atau apakah gelembung AI akan benar-benar pecah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia siap memanfaatkan perubahan besar yang sedang berlangsung. Apakah kita mampu membangun industri bernilai tambah? Apakah kita mampu menghasilkan talenta yang menguasai teknologi masa depan? Apakah kita mampu menjadi bagian penting dari rantai pasok global, bukan sekadar pemasok bahan baku? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan posisi Indonesia dalam 2 atau 3 dekade mendatang. Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi selalu menghasilkan pemenang baru. Revolusi industri melahirkan Inggris sebagai kekuatan global. Revolusi informasi memperkuat dominasi Amerika Serikat. Kini, dunia sedang memasuki revolusi kecerdasan buatan yang kemungkinan akan mengubah keseimbangan ekonomi internasional sekali lagi. Tidak ada yang tahu secara pasti siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tetapi satu hal yang hampir pasti, negara yang mampu menggabungkan sumber daya, teknologi, kualitas manusia, dan kebijakan yang tepat akan menjadi pemimpin pada era berikutnya. Mungkin Jeremy Grantham benar. Mungkin pasar Amerika memang terlalu mahal. Mungkin gelembung AI suatu saat akan mengalami koreksi. Namun, terlepas dari benar atau salahnya prediksi tersebut, ada pelajaran yang jauh lebih penting bagi kita. Dalam geoekonomi, perubahan terbesar seringkali tidak diawali oleh perang, melainkan oleh perpindahan modal, perubahan teknologi, dan bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi. Mereka yang mampu membaca arah perubahan lebih awal, biasanya bukan hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga menjadi pemenang ketika tatanan ekonomi dunia memasuki babak yang baru. Dan pertanyaan terakhirnya adalah, ketika babak baru itu benar-benar dimulai, apakah Indonesia sudah siap menjadi salah satu pemain utamanya, atau justru kembali tertinggal di belakang negara-negara lain?